Tania, kembali bersama saya, Christian Mugadendi. Di channel itu pagi ini, kita akan membahas mengenai strategic training dalam buku Richard Hanoi pada chapter yang kedua. Strategic training adalah suatu bentuk pelaksanaan training yang didasarkan pada bisnis strategi daripada perusahaan tersebut. Visi misi, bisnis, goals, kemudian tujuan, kita implementasi, lalu kemudian kita evaluasi. Nah, secara konsep ada 4 hal. Yang pertama mengenai bisnis strategi, kemudian diturunkan kepada strategic planning, dan kemudian kita implementasi sampai kepada kita matrix, the show values of training, dan kita evaluasi. Nah, pada strategic training itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari perusahaan karena mengacu pada visi misi. Yang pertama, apa yang menjadi visi misi dari perusahaan tersebut 15-20 tahun ke depan? Apakah dia akan go internasional, go Europe, go Asian, atau dan lain sebagainya. Kemudian diturunkan kepada values, nilai-nilai, SWOT analysis, kemudian matrix are used to identify apa yang menjadi kepuasan pelanggan, apa yang menjadi keinginan pelanggan, needs and want pelanggan itu butuhnya seperti apa. Nah, dengan berbagai macam key components dari strategi training, maka wajib dan mutlak diperlukan bagi perusahaan untuk memahami berbagai macam key point tersebut. Tujuan akhirnya adalah mencapai kinerja yang optimal dari perusahaan tersebut. Nah, bentuk dari strategi training tersebut itu harus dibutuhkan dukungan dalam pelaksanaan atau implementasinya. Yang pertama adalah top management support. Itu wajib dan mutlak diperlukan. Bila top management support tidak didukung, maka akan sulit untuk melakukan pelatihan dan pengembangan tersebut, khususnya kepada karyawan. Kemudian ada global presence, di mana tantangan global saat ini mewajibkan atau mendatangkan efek kepada pelaksanaan training. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, era globalisasi yang sangat maju mutlak dibutuhkan. Kemudian adanya business condition. Apakah business condition kita ingin kita lagi mature atau kita lagi develop? So, dengan berbagai macam strategic training atau berbagai macam training itu didasarkan sama bisnis kondisi. Jadi jangan sampai perusahaan kita lagi develop, kita melakukan strategi training yang lagi mature atau yang lagi decline. Oleh karena itu, strategi training dibutuhkan penglihatan, dibutuhkan suatu kondisi di mana kita harus melihat bisnis atau kondisi bisnis kita, perusahaan kita itu apakah sedang berkembang, apakah kita lagi develop, apakah mature ataupun lagi decline. So it's important to you to check the business condition. Kemudian selanjutnya mengenai human resource itu sendiri. Apakah human resource itu sendiri layak untuk dilakukan training? Apakah karyawan tersebut layak untuk dikembangkan untuk mencapai kinerja yang optimal? Nah, ada berbagai macam model organization training department. Yang pertama, centralized training. Nah, model centralized training adalah pelatihan pelaksanaan training tersebut dilaksanakan terpusat di manajemen atau departemen HRD pada umumnya. Kemudian, yang kedua adalah faculty model. Pelaksanaan training tersebut didasarkan oleh para karyawan yang ahli di bidangnya. Jadi, karyawan-karyawan yang sudah ahli di bidangnya, yang sudah berkinerja yang baik, melakukan training kepada karyawan di bawahnya atau yang belum ahli. Lebih kepada contohnya training of trainer atau TOT. Kemudian ada customer model. Yang ketiga, customer model. Pelaksanaan training mengacu pada customer model didasarkan pada jika pelaksanaan training tersebut mengacu pada needs and want demands daripada konsumen. Jika konsumen menginginkan barang, misalkan yang membutuhkan spesifikasi A, B, C, D, E, sedangkan karyawan kita belum mempunyai keahlian untuk menciptakan atau meng-create produk yang ada spesifikasi A, B, C, D, E. So, kita harus melaksanakan training tersebut berdasarkan kebutuhan customer. Kemudian ada yang keempat mengenai matrix model, di mana mengacu kepada kebutuhan pelatihan campuran antara customer dan functional. Nah, kombinasi ini mengacu pada permintaan konsumen dan juga kebutuhan dari
bisnis strategi daripada perusahaan tersebut. Ini adalah gabungan dari expert and functional expert. Jadi lebih kepada training expert yang didasarkan pada karyawan yang sudah ahli dan digabungkan sama permintaan dari customer model. Oke, itu adalah mengenai model-model mengenai pelatihan. Dan selanjutnya kita akan membahas mengapa pelatihan itu membutuhkan marketing. Ada berbagai macam tujuan di dalam bukunya Richard Hanoi. Yang pertama adalah training business as a so good of particular aspect of their operation that other companies are asking for the expertise. Jadi maksudnya adalah ketika misalkan perusahaan kita membuat suatu training development training yang sudah cukup bagus, maka kita bisa memaksakan kemampuan karyawan kita yang sudah expert di bidangnya untuk memberikan pelatihan kepada perusahaan yang lain, sehingga brand image daripada perusahaan kita sudah bagus di mata bukan hanya konsumen, tetapi supplier, kemudian para stakeholder yang lain, kemudian beberapa perusahaan kompetitor yang lain. Oke, kemudian yang kedua, di mata para karyawan, kita sudah menciptakan kinerja pelatihan yang baik untuk pengembangan mereka juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah training tersebut bisa saja dilakukan melalui outsource atau perusahaan outsource. Kita bisa menyewa atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan training bagi karyawan kita. Jadi, saat ini mungkin yang sedang berkembang adalah outsource training, di mana perusahaan kita tidak perlu lagi repot-repot membuat suatu konsep pelatihan, di mana perusahaan kita membuat desain pelatihan, tetapi kita cukup melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melatih karyawan kita untuk mencapai kinerja yang optimal. Tujuannya buat apa? Kita tidak perlu lagi repot-repot membuat desain, kemudian it doesn't take time too much, tetapi kita lebih fokus kepada production misalkan, kepada profit, dan tidak terlalu fokus kepada pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan bagi karyawannya. Segala macam ada plus dan positif ya. Kita balik lagi kepada bisnis strategi daripada perusahaan. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada chapter 2 pada hari ini. Semoga penjelasan dari saya dapat berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Selamat pagi, salam akademia.